DPR tuh sudah ada konfirmasi ya, kalau sebenarnya mereka tuh sudah menerima tuntutan 17+8 itu. Kalau kondisi sosial dan politik ya Kak, menurutku Indonesia nih berada di situasi yang cukup terpuruk dan lumayan menyedihkan gitu. Mulai mau intimidasi, mau ngirim orang ke rumah, terus dia mengaku itu sendiri di IG story-nya. Terus setelah itu juga tiba-tiba KTP-ku tersebar di threads ya kan, dan mulai ada tuh malah kayak intimidasi, doxing dan berbagai macam serangan dari dunia digital. Aksi rentetan demonstrasi besar-besaran dari tanggal 25 Agustus hingga 1 September yang dilakukan ribuan mahasiswa, buruh, dan koalisi masyarakat sipil tidak hanya sukses menarik perhatian publik, tetapi juga berhasil memenangkan pertarungan politik. Salah satu kemenangan itu ditandai dengan diterimanya tuntutan rakyat 17+8 baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat maupun pemerintah. Dan salah satu motor yang ikut menyuarakan tuntutan rakyat melalui kanal-kanal media sosial hingga suaranya nyaring terdengar ialah Salsa Huta Galung. Salsa tanpa henti menyuarakan kritiknya pada DPR dari segala aspek mulai dari kinerja hingga isu kenakikan gaji dan tunjangan. Lantas seperti apa perkembangan terbaru mengenai tuntutan rakyat 17+8 yang sudah diterima DPR RI sejak kemarin? Ya jadi kemarin itu, jadi kan memang selama ini DPR tuh sudah ada konfirmasi ya, kalau sebenarnya mereka tuh sudah menerima tuntutan 17+8 itu. Dan kemarin pun kita sudah ada perwakilan yang menyerahkan secara resmi tuntutan 17+8 langsung ke anggota DPR, itu ada Pak Andre dan juga Teh Rike gitu. Nah udah disampaikan nih tuntutannya. Terus hari ini mereka juga baru aja menjalankan konferensi pers tentang apa-apa saja yang sudah mereka lakukan gitu. Jadi dari 17 tuntutan jangka pendek yang memang deadline-nya hari ini pada tanggal 5 September dan 8 tuntutan jangka panjang yang deadline-nya itu masih 31 Agustus tahun 2026. Nah, dari 17 deadline yang 17 tuntutan yang deadline-nya memang pada tanggal 5 September itu udah ada 3 Kak yang tercapai. Yang pertama itu ada tentang membekukan kenaikan gaji dan tunjangan gitu anggota DPR. Itu udah mereka lakukan, terus mereka juga mengumumkan bahwa ada moratorium untuk jalan-jalan atau ada tugas ke luar negeri gitu, dan tunjangan rumah itu semua sudah dihapuskan. Terus yang kedua, publikasi transparansi gaji DPR take home gitu ya, dan itu udah diumumkan kalau nggak salah sekitar 60 juta Kak, jadi udah banyak yang dipotong dan dikurangi. Dan sekarang yang tadinya dari simpang siur ya, ada yang bilang 104, ada yang bilang 200, ada yang bilang berapa miliar, sekarang udah jelas take home-nya itu sekitar 60 jutaan. Sebenarnya ada satu lagi Kak, tuntutan yang mungkin dengan mudah akan bisa terchecklist ya, yaitu memecat karyawan-karyawan kita di DPR yang udah menghina rakyat. Dan sejauh ini sudah ada 5 yang dipecat, dari mulai Partai Nasional Demokrat, Partai Golkar, juga dari Partai Amanat Nasional, itu udah ada yang dipecat sama mereka, tapi kita masih tidak bisa menyelesaikan itu karena PDI Perjuangan sampai hari ini, sampai deadline sudah hampir habis gitu ya, mereka masih juga tetap mempertahankan beberapa anggota yang memang udah pernah menghina rakyat atau menyakiti hati rakyat. Gitu Kak update terbarunya. Nama Salsa Huta Galung setidaknya dalam sepekan ini begitu ramai menjadi perbincangan, tidaknya keberaniannya mengkritik anggota DPR RI, tetapi juga sikap peduli dengan bangsa sendirinya meski saat ini tinggal di luar negeri. Meski begitu, jarak dan waktu tak membuat Salsa abai dan antipati dengan keadaan bangsanya yang tidak sedang baik-baiknya. Suara Salsa mengenai kondisi negeri begitu lantang ia suarakan. Salah satunya yang tidak luput dari perhatiannya ialah kinerja DPR yang menurutnya mati empati. Dalam berbagai kontennya, ia mengkritik tajam bagaimana para wakil rakyat ini seolah tidak melihat kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit, namun justru fokus pada upaya untuk menaikkan gaji dan tunjangan.
Salsa berpendapat bahwa permintaan kenaikan gaji di tengah krisis seperti ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Ia memandang bahwa seharusnya DPR memprioritaskan penyelesaian masalah-masalah fundamental yang dihadapi bangsa, seperti kemiskinan, pengangguran, dan korupsi, alih-alih memperkaya diri sendiri. Bagi Salsa, tuntutan ini mencerminkan mentalitas raja-raja kecil yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongan, jauh dari semangat pelayanan publik yang seharusnya mereka emban. Dan seperti inilah pandangan Salsa mengenai kondisi Indonesia dari aspek sosial, politik, dan ekonomi yang menurutnya tidak sedang baik-baik saja. Kalau kondisi sosial dan politik ya Kak, menurutku Indonesia nih berada di situasi yang cukup terpuruk dan lumayan menyedihkan gitu Kak. Kenapa bisa aku berkata seperti itu? Mungkin aku akan kutip beberapa data dari misalkan World Bank gitu ya. Dari World Bank menyatakan bahwa orang yang hidup di bawah 8 US dollar per hari itu termasuk dalam kalangan miskin. Dan kalau itu dimasukkan ke data statistik di Indonesia, itu sekitar 68% masyarakat kita masih dikategorikan miskin kalau menurut definisi World Bank yang di bawah 8 US dollar per hari itu gitu. Nah, sedangkan di satu sisi APBN kita juga sedang defisit gitu Kak. Jadi memang harus banyak yang harus dirampingkan gitu. Nah, di sisi lain banyak kebijakan-kebijakan yang memang sangat tidak berpihak kepada rakyat ya. Mulai dari pajak dinaikkan, terus ada juga isu BPJS mau dinaikkan. Terus justru di saat yang bersamaan anggaran terhadap DPR itu sebegitu besarnya, dan kita juga melihat ketidakpuasan ya Kak. Kalau memang segitu besarnya, sebenarnya apa hasil dari kinerja mereka gitu. Kalau menurut yang aku baca-baca, kita sebenarnya punya target ada 44 RUU yang harusnya disahkan dalam tahun ini. Tapi sampai sejauh ini hanya 14 yang udah disahkan. Berarti kan bahkan setengahnya nggak ada gitu. Nah, kalau kita analogikan ya Kak, di posisi gini, antara perusahaan dengan pemerintah gitu. Di mana DPR itu kan mereka dipilih oleh rakyat. Sama saat kita menjadi karyawan ke perusahaan, kita juga dipilih gitu kan untuk perusahaan. Gaji mereka pun dibayarkan dari hasil pajak rakyat. Sampai saat ini pajak masih penyumbang terbesar dari APBN. Sama gitu Kak, saat kita bekerja di perusahaan, kita juga dibayar oleh perusahaan gitu. Nah, bedanya di perusahaan kita selalu punya takaran target yang jelas Kak. Apa KPI-nya yang harus kita capai itu apa? Ada selalu evaluasi monitor performa kinerja kita, dan kalau kita memang nggak sesuai mungkin akan diberikan peringatan atau mungkin yang terburuk bisa dipecat gitu kan. Dan kalau sesuai mungkin kita akan diberikan penghargaan atau bonus. Nah, yang terjadi di DPR ini menyedihkan sekali ya, karena satu, KPI-nya nggak ada. Tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Tidak jelas ukuran apa pencapaian mereka gitu. Tapi di satu sisi belum ada hasil kerja yang jelas, mereka minta naik tunjangan Kak. Dan kenaikan tunjangan ini sangat mati empati dan sangat rakus sekali ya, yang digembor-gemborkan oleh para anggota parlemen itu. Karena saat masyarakat sedang mengkritik, kita nggak setuju dengan adanya naiknya tunjangan perumahan sekitar 50 juta, itu respon dari anggota-anggota parlemen selalu mempertahankan tunjangan itu. Ada yang bilang tuh kalau nggak salah Sigit siapa lah ya, yang dari salah satu partai yang bilang kalau oh ini semua sudah diperhitungkan, kita sudah ada perhitungannya. Lah emang itu uang kamu, kalau itu uang kamu terserah mau dihitung sendiri. Ini kan uang masyarakat gitu. Apa maksudnya kita sudah ada perhitungannya? Itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan dong. Apakah investasi yang kita bayarkan dari pajak itu investasi yang benar-benar mensejahterakan kita atau investasi bodong gitu. Nah, belum lagi ditambah yang lain tuh, dari yang masyarakat kita sedang dalam situasi sulit. Satu data lagi Kak, yang aku udah riset gitu ya, bahwa kaum menengah kita gitu itu menurun 20% dalam beberapa tahun terakhir. Berarti kan memang kondisi situasi ekonomi lagi sulit sekali gitu. Nah, terus dihadapkan dengan respon-respon seperti itulah yang bilang kalau iya ini macet dan lain sebagainya, itu kan bener-bener ungkapan yang sangat mati empati ya Kak. Dan kematian empati itu timbul karena memang kesenjangan sosial yang sangat besar antara anggota-anggota parlemen dengan masyarakat. Dimana kan udah dipublish ya dari LKHBN, berapa banyak harta kekayaan mereka dan lain sebagainya. Mereka tuh 0,0000-nya sejuta kali Kak, 0,1% gitu dari representasi masyarakat Indonesia. Jadi memang ya gimana kalau kita direpresentasikan sama orang yang tidak mengerti penderitaan hidup kita.
Perseteruan antara Salsa Erwina Hutagalung dan Ahmad Sahroni bermula dari pernyataan Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, yang dianggap meremehkan aksi massa. Melalui akun media sosialnya, Ahmad Sahroni menyebut bahwa para demonstran yang menuntut reformasi dan perbaikan kinerja DPR tidak memiliki pemahaman yang cukup. Pernyataan ini sontak memicu kemarahan Salsa. Ia menganggap Sahroni dan anggota dewan lainnya bersikap arogan dan tidak mendengarkan suara rakyat. Salsa kemudian secara terbuka menantang Sahroni untuk berdebat, meminta Sahroni menjelaskan dasar pernyataannya dan mengapa DPR menganggap remeh tuntutan rakyat yang sah. Tantangan ini menjadi viral dan membuat nama Salsa semakin dikenal sebagai representasi suara kritis generasi muda terhadap pemerintah. Sikap Salsa dalam menanggapi Sahroni mencerminkan pandangannya bahwa DPR harus bertanggung jawab kepada rakyat. Ia melihat tantangan debat bukan hanya sebagai perseteruan pribadi, tetapi sebagai upaya untuk memaksa anggota dewan berdialog secara terbuka dan rasional, bukan hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang provokatif. Salsa berulang kali menekankan bahwa kritik yang disampaikannya didasari oleh fakta dan data, bukan sekadar emosi. Ia ingin menunjukkan bahwa rakyat memiliki kapasitas untuk berpikir kritis dan tuntutan mereka valid. Lantas benarkah tantangan debat yang diajukan Salsa kepada Sahroni membuat dirinya dan keluarganya yang tinggal di Indonesia mendapat serangan digital dan intimidasi? Ya itu sebenarnya awalnya tuh semuanya memang berawal secara organik ya Kak. Karena aku sendiri memang udah posting di akunku tentang banyak topik-topik tentang budaya, tentang dysfunctional family, tentang mental health, dan sebelum itu semua terjadi tuh aku udah punya sekitar 25.000 followers gitu Kak. Nah cuma dalam jangka waktu 3 bulan, jadi aku mulai ngepost sejak 3 bulan yang lalu. Nah cuma mungkin karena hidupku juga sudah mulai mencapai titik yang nyaman gitu Kak, jadi mungkin aku juga bisa mulai lebih peka ya terhadap permasalahan-permasalahan kolektif yang ada di masyarakat. Dan saat itu aku ngelihat banyak banget nih Kak berita tentang arogansi dari pemerintah, mulai dari kayak perkataan-perkataannya mereka yang menyakitkan sekali, terus juga pajak yang mau dinaikkan, PBB. Jadi aku tuh mulai sebenarnya terinspirasi dari gerakan dari masyarakat Pati Kak. Jadi saat ada arogansi dari bupatinya itu, terus mereka semua bahu-membahu dengan solidaritas yang sangat kuat dan dengan berani gitu melawan aparat-aparat yang memang ingin menggagalkan gitu ya. Dan mereka juga saling solider, gotong royong, mensuplai logistik dan lain sebagainya untuk demonstrasi itu. Nah dari situ tuh aku dapat inspirasi yang besar gitu Kak, kayak oh iya ya, memang sebenarnya kan value kita sebagai orang Indonesia tuh solidaritas ya Kak. Kita saling bantu-membantu, satu sakit yang lain juga ikut merasa sakit gitu. Nah aku mulai tergugah tuh Kak dari masyarakat Pati itu, terus fenomena yang terjadi dari ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah disitulah muncul aku ngerasa marah gitu, apalagi dengan udah situasi masyarakat semakin tercekik, masyarakat semakin sulit, masih juga harus dikatain dengan kata-kata yang nggak masuk akal gitu kan, yang sudah dikeluarkan oleh anggota dewan. Nah akhirnya karena aku juga inginnya kalau protes ya secara profesional ya Kak, maksudnya oke, kita buktikan aja kata-katanya gitu kan. Dia udah bilang tuh siapa aja yang punya ide untuk membubarkan DPR. Sebenarnya orang punya ide membubarkan DPR itu kan hanya simptom Kak. Core-nya itu karena kita semua merasa kecewa kan dengan kinerja DPR yang mau dinaikkan terus, pajaknya tunjangannya mau dinaikkan terus, sementara masyarakat dicekik dengan pajak yang begitu tinggi, ekonomi kita dalam kondisi sulit, APBN kita dalam kondisi defisit. Nah dari situlah aku karena memang backgroundku adalah dulunya aku memang seorang debater, jadi aku ngerasa oke, kita buktikan aja nih argumennya secara logis gitu ya. Jadi aku sebenarnya awalnya tuh nggak ada sama sekali kepikiran untuk melawan dia secara personal gitu atau ngatain balik. Aku pengennya dilakukan dengan cara profesional yang ada tata caranya, yang dengan ada jurinya yang profesional juga. Ya udah kita debat aja gitu. Dan sayangnya dibandingkan dapat respon yang mungkin lebih fair gitu, malah aku mendapatkan banyak respon yang sebenarnya tuh di luar melanggar hukum gitu yang dia lakukan. Mulai mau intimidasi, mau ngirim orang ke rumah, terus dia mengaku itu sendiri di IG story-nya. Terus setelah itu juga
apa namanya, tiba-tiba KTP-ku tersebar di threads ya kan, dan mulai ada tuh malah kayak apa ya, intimidasi, doxing, dan berbagai macam serangan dari dunia digital. Nah dari situlah akhirnya semua video-video itu sebenarnya muncul akibat aksi dan reaksi aja sih Kak. Jadi ada aksi apa dari dia dan aku spontan aja gitu ya, langsung ngerasa marah karena memang kok jadi bawa-bawa keluarga, yang mau disamperin jadi keluarga gitu. Padahal kan ini aku menantang debat secara profesional, dia tinggal datang aja kan, nggak usah sampai mengintimidasi keluarga dan lain sebagainya. Tuntutan rakyat 17+8 yang belakangan ini viral bisa dikatakan tidak lahir begitu saja, tetapi melalui dialog panjang dengan masyarakat yang melibatkan banyak tokoh dari berbagai latar belakang. Dan salah satu di balik perumusuan tuntutan rakyat ialah Salsa Hutagalung. Melalui media sosial pribadinya, Salsa menyuarakan pandangannya mengenai tuntutannya untuk mengubah DPR RI tidak hanya dari aspek kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Dari diskusi panjang mengenai tuntutan-tuntutan itulah Salsa terlibat secara intens memfinalisasikan tuntutan yang sedang viral sebagai tuntutan rakyat 17+8. Dan seperti inilah kisah Salsa saat ikut terlibat merumuskan tuntutan rakyat. Banyak tuntutan yang beda-beda ya Kak. Mungkin dari pihak A ingin apa, dari B ingin apa, dari C ingin apa. Nah aku tuh ingin mencoba membantu gitu Kak. Gimana kalau kita konsolidasikan aja tuntutan ini. Jadi udah jelas nih tuntutannya, kita semua bisa meredam amarah dan saling mencari tempat yang aman gitu. Yang nggak usah menyakiti diri sendiri. Nah akhirnya waktu itu tuh aku posting Kak, aku posting draft di feed Instagramku, dan aku kan juga tahu diri ya, maksudnya aku kan bukan wakil rakyat, aku hanya orang yang saat ini sedang menjadi toa gitu dari masyarakat, membantu menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Dan ternyata aku tanya tuh, kira-kira ini resonate nggak ya? Kalau memang enggak, ya nggak apa-apa aku delete, berarti memang bukan kapabilitasku. Dan saat itu ternyata sekitar 200.000 orang menjawab, iya ini resonate, jadi silahkan dilanjutkan. Nah aku minta feedback kan Kak di komen, kira-kira apa yang kurang, apa yang harus diperbaikin. Dan dalam waktu 2 jam, akhirnya kita bisa memfinalisasi 12 tuntutan itu. Dari feedback-feedback yang ada dari teman-teman tuh yang waktu itu komen gitu. Nah kebesokan harinya tiba-tiba aku dihubungin oleh Jerome Pauline. Dan aku diajak untuk masuk ke grup WhatsApp gitu, dimana di situ udah ada beberapa dari perwakilan masyarakat dan ternyata mereka sudah menggodok aspirasi yang lebih bagus lagi gitu Kak, yang udah dikonsolidasikan dengan lebih banyak badan lagi, dari mulai dari buruh, dari mulai dari teman-teman mahasiswa, dari mulai beberapa bagian masyarakat lah, dan bahkan mereka juga udah memasukkan memilih warna, desain, dan bahkan mereka udah mulai membagi tugas siapa harus melakukan apa gitu. Nah, ya udah akhirnya kita di situ telepon selama 3 jam dan terjadilah si 17+8 itu gitu. Jadi memang sebenarnya itu muncul akibat apa ya Kak, solidaritas dan rasa gotong royong aja yang spontan muncul gitu dari beberapa pihak di masyarakat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.